Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa hadir sebagaimana biasa melalui pengajian kitab Fathul Mu'in di Masjid Jami Nurul Huda. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Tawassulan hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram jamil awliya wal anbiya wasyuhada wassalihin. Khusus Sayyidi Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sumaila akhirati mu'allif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari Quddasallahu sirruhul aziz wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini terkait dengan faslun bis sholati 'alal mayyit. Pasal menjelaskan tentang menyolati mayit. Pasal ini sebenarnya dijelaskan atau terikat dengan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan mayit, baik itu memandikan, mengkafani, menyolatkan maupun menguburkan. Wa'lam annahu yata'akkadu ala kulli mukallafin ayyukthira min dzikril maut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi setiap orang mukallaf itu diharuskan untuk memperbanyak dzikrul maut, ingat kepada yang namanya kematian. Jadi setiap orang mukallaf kudu harus banyak mengingat kematian. Wa dzalika li'annahu azjaro anil maksiyati. Karena demikian itu lebih membuat kapok terhadap perbuatan maksiat. Orang kalau ingat mati pasti dia tidak ingin melakukan perbuatan maksiat. Kenapa harus maksiat? Sebentar lagi mau mati kok maksiat. Wa ad'a ila ta'at. Mengingat kematian itu bisa memotivasi kita untuk melaksanakan taat. Wali khabarin aktsiru min dzikri hadhil ladzati. Karena ada hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah olehmu mengingat perkara yang bisa meruntuhkan kelezatan, perkara yang bisa menghilangkan kelezatan. Apa itu? Perkara yang bisa menghilangkan atau meruntuhkan kelezatan. Hidup kita itu merasakan nikmat, enak, makan enak, tidur enak, gitu kan? Semua yang kita rasakan nikmat itu
ternyata bisa diruntuhkan. Jadi perkara yang bisa meruntuhkan kenikmatan atau keenakan itu yakni al-maut, kematian, yang menghilangkan atau merusak kelezatan adalah kematian. Orang kalau sudah mati ditawarin sate nggak mau, gitu doyan. Orang mati Sahahu Ibnu Hibban al-Hakim waqala innahu ala syarti muslimin. Dalam penjelasannya Imam al-Hakim mengatakan hadis ini memenuhi persyaratan daripada Imam Muslim. Wa zada an-Nasa'i fa innahu dzukira fi katsirin illa qallalahu wa la qalilin illa katsarahu. Ya. Kematian itu fa innahu ma dzukira, sesuatu yang disebutkan fi katsirin, di dalam sesuatu yang banyak, illa qallalahu, kecuali sesuatu itu menjadikan sedikit. Apa yang dimaksud perkara banyak itu dijadikan sedikit? Dunia, urusan dunia ya, yang kita geluti selama masih ada nyawa, ternyata begitu dihadapkan kepada kematian, dunia itu sedikit, Pak. Usianya pendek, sedikit. Karena apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula, atau al akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan kekal. Nah, maka kalau dihadapkan kepada kematian, sesuatu yang banyak itu menjadi sedikit. Yang banyak itu apa? Dunia. Dunia itu kan kalau kita lihat banyak, Pak, aneka ragamnya banyak, polanya banyak. Tapi kalau sudah dihadapkan kepada kematian, sesuatu yang banyak itu menjadi sedikit, kecuali kematian itu menyedikitkannya. Wala qalilin illa katsarahu, dan tidaklah sesuatu yang sedikit kecuali kematian itu membanyakkan atau memperbanyak atau menjadi banyak. Apa yang sedikit? Yang sedikit adalah amal. Amal yang sedikit itu ketika dihadapkan kepada kematian itu menjadi banyak, besar. Makanya Allah memberikan setiap kali kita melakukan amal itu ada pahala yang menjadi kemurahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilipat gandakan. Setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, sampai berkelipatan yang tidak diketahui kecuali Allah yang Maha Tahu. Nah, ay katsirun minad dunya wa qalilun minal amal, banyak dari dunia dan sedikit daripada amal. Wa hadhihi ladzati bidzalil mu'jamati wa ma'nahu al-qati'u. Ya, makna dari kata hazimul ladzat, hazimun itu artinya al-qati'u, yang memutuskan, memutuskan kelezatan, memutuskan keenakan, itu mati. Mati itu memutuskan lazat, keenakan. Wa amma bil mumalati wa ma'nahu al-muzilu li syai', kalau pakai dal, bukan dal hadimu pakai dal. Hadimul ladzati, hadimu pakai dal, itu artinya al-muzilu li syai'in min asli, yang menghilangkan pada sesuatu dari pokoknya, asalnya. Ya. Dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Nyawanya dihilangkan, diambil. Wa at-Tirmidzi bi isnadin hasanin annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi istahyu min Allahi haqqal haya'i. Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, istahyu min Allahi haqqal haya'. Hai sahabat-sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang nyata atau sebenar-benarnya malu. Nah, sahabat langsung jawab, qalu ana nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah.
Sahabat-sahabat langsung pada jawab. Ketika Rasul pesan, sahabat-sahabatku, malulah kalian kepada Allah. Dia jawab, inna nasahi, kami malu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kami malu. Alhamdulillah. Kata Nabi, qala laisa kadzalik, bukan begitu. Orang malu kepada Allah itu tidak dengan ucapan saya malu sama Allah, bukan begitu kata Nabi. Ya. Bukan begitu. Malu kepada Allah itu bukan dengan ucapan saja. Aku malu sama Allah. Alhamdulillah ya Nabi. Wahai Nabi, aku malu sama Allah. Alhamdulillah. Kata Nabi, laisa kadzalik, bukan begitu. Bukan cuma ucapan doang. Walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila. Tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah orang yang menjaga kepalanya dan isi otaknya. Dan isi kepalanya, orang yang menjaga kepalanya dan isi kepalanya. Apa isinya kepala? Ya otaknya. Isi kepalanya dijaga, jangan cuma disisir rambutnya, dikasih wangi-wangi kepalanya. Tidak menjaga kepala itu artinya disisir rambutnya, dicukur, dipotong. Bukan itu, tapi wama wa'a, jaga kepalanya dan isinya. Isinya juga dijaga. Jangan penampilannya doang, ya. Supaya ganteng, gagah, nyisir terus tiap hari. Sebab pesan Rasulullah katanya, malulah kepada Allah itu artinya falyahfadir ra'sa, jagalah kepala. Bukan cuma kepalanya, isi kepalanya juga dijaga. Jangan sampai kepala isinya kosong, nggak ada otaknya. Walyahfadir batna wa ma hawa, dan jagalah perutmu serta apa yang ada di dalamnya. Artinya apa? Menjaga perut itu bukan perutnya dijaga, bukan begini, enggak. Yang dikonsumsi, yang dimakan, yang dimasukkan ke dalam perut itu harus dijaga. Apa yang dijaga? Dijaga dari perkara-perkara yang haram. Jangan sampai perutnya itu diisi dengan perkara haram. Itu maksudnya jaga perut, ya. Wa yadhkuril mauta, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia mesti ingat mati. Wal bila, dan ingat kepada kebusukan. Busuknya orang yang mati di dalam kuburan. Yang tadinya ganteng, bangga dengan gantengnya, gagah, dia bangga dengan gagahnya. Gak ada orang yang seganteng saya. Coba kalau sudah dikubur, dimakan belatung, hancur lebur. Nah itu yang disebut malu. Itu bukan hanya sekedar malu kepada Allah, itu artinya adalah mengingat kematian dan mengingat hancur leburnya tubuh. Nah, waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Kata Nabi, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, ini berarti di pesan Nabi, meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Dunia ini kan isinya perhiasan, Pak. Perhiasan, tapi hanya kamuflase saja, ya. Kelihatannya indah, tapi Rasulullah SAW pernah ditampakkan dunia itu ternyata seperti nenek-nenek. Ini pada saat Rasulullah mau Mi'raj itu, Rasulullah kan menyaksikan rahasia kehidupan dunia. Ada nenek-nenek yang menghalangi Rasulullah, nggak manggil-manggil Rasulullah untuk berhenti. Dilihat nenek-nenek peot, kerpot, jelek. Ternyata begitu ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa dia? Ya Jibril, itulah dunia.
Kenapa rupanya nenek-nenek? Karena sudah tua, sebentar lagi ya apa? Sudah tua, ini katanya nenek-nenek. Tapi bersolat Pak. Jadi dunia itu seperti nenek-nenek yang bersolek, berhias. Maka orang banyak kepincut, banyak tertarik. Ya, padahal nenek-nenek. Jadi kalau orang yang senang dunia itu sama dengan senang sama nenek. Nah, nenek-nenek peot kempot tapi pakai lipstick kok. Kelihatannya cakep. Padahal kempot peot itu udah tua. Itu udah penipu. Jadi dunia itu adalah penuh dengan tipu daya. Makanya orang yang tergiur, terjebak dengan kerayuan kemewahan dunia, ya ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang tidak lagi punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Yang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya Pak. Ya. Yang korupsi itu orang kaya, orang miskin orang korupsi. Mikir aja enggak apa yang dikorupsi. Yang korupsi itu orang yang kaya, punya kesempatan, punya jabatan, korupsi. Semakin dia tergiur dengan bujuk rayunya perhiasan kehidupan dunia, dia semakin kejebak dia. Sudah tidak punya lagi urat malunya. Ya. Pakai rompi oranye, bawa pakai jempol begini, padahal lagi diborgol pakai jempol begini. Seneng banget. Orang dipakai rompi oranye ke jempol begini. Itu ya, nggak punya rasa malu. Ya, urat malunya sudah dipotong, sudah nggak ada. Nah itu, wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Jadi kenapa di sini dimulai dengan nasihat-nasihat? Ya, karena yang kita pelajari ini adalah bab tentang ngurusin jenazah, bab tentang ngurusin orang mati. Maka kita akan diajarkan bab tentang ngurusin orang mati, kita sendiri tidak ingat bahwa kita bakal mati. Makanya ini ada nasihat penting sekali ya. Saya tidak membaca matanya, saya baca sarannya karena ini penting untuk kita bahas ya. Wal muradu min qawlihi wa mawa'a ay ma istamala alaihi min as-sam'i wal basari wal lisan. Menjaga kepala dan isinya. Apa yang dimaksud dengan kepala dan isinya? Adalah sesuatu yang termuat di dalamnya. Wa mawa'a ya, adalah sesuatu yang termuat di dalamnya. Apa diantaranya? Pendengaran. Jaga kepala artinya jaga juga kupingnya. Jaga juga kupingnya. Kuping itu onderdil perangkat lunak yang bisa menampung suara macam-macam. Ada suara yang indah, enak, sampai suara yang gak enak itu ada masuk ke sini semua. Yang indah bisa mendengarkan qiraah, lagu-lagu merdu. Ada suara yang gak enak juga, suara kentut juga masuk ke telinga. Masuk ke kuping. Jadi disinilah letak adanya perkara pahala dan dosa masuk ke kuping. Makanya kenapa disuruh dijaga? Karena ini onderdil yang terbuka. Terbuka bisa dengar apa saja. Bisa mendengarkan pengajian, bisa juga mendengarkan suara musik dangdut. Disitulah letak di mana kita harus menjaga. Kira-kira kuping kita mau dipakai buat apa? Jadi tapi kalimatnya singkat. Kalau merasa malu kepada Allah, maka jagalah kepala dan isinya. Isi kepala itu ada telinga mendengar. Ada softwarenya yang bisa nampung segala macam informasi melalui kuping. Ya. Wal basoro, ya. Wal basori, dan penglihatan mata kita. Wal lisani, ada lisan.
yang bisa bicara. Mau dipakai buat apa lisan kita? Makanya Rasul ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam. Itu artinya kita harus jaga lisan kita ini, bagaimana kita bisa mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, meneng, diem, daripada ngomong tapi nyakitin, ngomong tapi bohong, ngomong tapi dusta, ngomong tapi yang diomongkan perkara-perkara haram, ngomong yang diomongkan misalnya gunjingan, gosip. Kalau nggak bisa ngomong baik, itu tandanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa min qawlihi wal yahfazil batna wa ma hawa, dan jagalah perut wa ma hawa, ya, yang meliputinya. Ma yastamilu al qalba wal farja. Menjaga perut dan yang mengitarinya atau yang ada sekelilingnya, diantaranya adalah ada hati, ada farji. Itu dekat dengan perut. Yang dekat dengan perut adalah ada hati, kemudian ada kemaluan. Jaga perut juga jaga yang dekat dengan perut, diantaranya perut dekat dengan hati, maka kita disuruh juga menjaga hati. Perut dekat dengan kemaluan, maka kita juga disuruh menjaga kemaluan agar hanya disalurkan kepada yang sah. Itu, ya. Wal muradu bihifdil baqti ayyasunahu anil harami minal mat'ami wal mashrabi. Yang dimaksud dengan menjaga perut adalah menjaganya dari makanan dan minuman yang haram, ya. Wa yustahabu al-iktharu min dzikri hadzal hadithi kama qala Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, ya, disunatkan banyak-banyak menyebutkan hadis ini, ya. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kita kalau bicara tasawuf, maka yang menjadi kiblat kita, menjadi imam kita adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu disuruh, ya, menyuruh kita untuk memperbanyak baca hadis ini supaya kita sadar. Karena orang yang merasa dirinya itu malu kepada Allah itu tidak cukup dengan ucapan aku malu, tidak, tapi disuruh untuk menjaga kepala dan isinya, perut dan isinya, ingat kepada kematian dan kehancuran tubuh kita, kemudian disuruh untuk meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Ini disuruh ulang-ulang, baca terus. Ini hadis yang nyuruh Imam Ghazali, gitu ya. Wa yundabu lahu ayyasta'idda lil mauti bitaubat. Disunatkan bagi seseorang untuk mempersiapkan kematian dengan taubat. Jangan ditunda-tunda, ya. Setiap kita kudu mengingat kematian, dan setiap ingat kematian disunatkan untuk taubat. Semakin sering kita mengingat kematian, maka berarti seiring dengan itu kita juga sunnahnya adalah dengan melaksanakan taubat. Tapi alhamdulillah kita selalu baca wa atubu ilaihi, ya, astagfirullahaladzim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ketika mengucapkan wa atubu ilaihi, pasrahkan kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Dan itu alhamdulillah kita baca setiap waktu di sholat, ya. Dan itu sebagai bukti bahwa kita berserah kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa hiya tarkul dzambi wan nadami alaihi wa tasmimihi ala alla yauda ilaihi. Apa yang dinamakan tobat? Tobat itu apa? Tobat itu meninggalkan dosa. Itu tobat. Jangan cuma ngomong tobat, habis itu ya udah kerjakan lagi. Namanya tobat sambel. Habis tobat kumat, tobat lagi hukuman lagi. Wan nadamu alaih, dan menyesali perbuatan dosa itu. Wa tasmimuhu ala alla yauda ilaih, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Itu tobat. Jadi syaratnya tobat meninggalkan dosa, menyesali perbuatan dosa, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya tobat, ya. Wa khurujun an madlamatin wa khurujun an madlamatin qudira 'alaiha binahwi tahallulihi. Ini yang berat. Orang yang tobat itu harus keluar dari kezaliman, ya. Qudira 'alaihi, yang dia sanggup untuk melepas atau keluar dari kezaliman itu dengan cara meminta halal. Jadi kalau istighfar gampang, Pak, astagfirullahaladzim, itu kan tobat kita kepada Allah. Tapi tobat dengan kezaliman ini yang sulit, ya. Orang minta maaf nunggu lebaran, lebaran baru maaf saya ya lahir dan batin, maafin lahir dan batin. Sampai minal aqidin wal faizin itu diterjemahkannya mohon maaf lahir. Padahal syaratnya tobat itu harus istiqlal binahwi tahallul, dengan melaksanakan tahallul. Tahallul itu minta halal. Minta halal kepada orang yang kita telah berbuat dolim, yang diomongin orangnya nggak pernah ketemu. Ngomongin Presiden Jokowi, di mana-mana judulnya ijazah palsu. Ngomongin orang yang kapan kita bisa minta maaf sama orangnya? Kapan? Padahal syaratnya tobat harus kita. Nah, ketemunya kapan? Sulit, ya. Jadi kalau istighfar astagfirullah gampang, tapi minta maaf, minta halal kepada orang yang kita berbuat salah kepada orang itu, ini yang susah. Jangankan yang jauh, kita ngaku salah sama teman kita yang tiap hari ketemu aja enggak. Padahal kita bersalah ngomongin di mana-mana soal begitu, soal begitu. Ketemu orangnya apa? Ngaku salah. Maafin saya ya, saya habis ngomongin ente. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Jangankan yang jauh, yang dekat aja kita enggak minta maaf. Padahal kita jelas-jelas melakukan kesalahan. Dan syaratnya tobat bukan hanya istighfar. Syaratnya tobat itu harus tahallul, harus juga melepaskan dosa yang telah dilakukan kepada sesama. Kita kadang-kadang melakukan dosa, berbuat salah kepada orang lain, orangnya ada aja nggak minta maaf, nunggu minta maafnya nanti kalau lebaran baru minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan. Masa tobatnya begitu nunggu lebaran? Nah ini, makanya kalau salah kita kepada Allah sebenarnya mudah, istighfar saja. Yang paling berat itu kalau kesalahan kita kepada kawan kita sendiri, ini yang sulit. Orangnya aja juga belum tentu kita mau minta maaf, ngaku salah, gitu kan? Mimman ihtabahu aw sabbahu, minta halal dari orang yang dia telah menggosipinya. Udah ngomongin orang, orangnya ada, pernah nggak minta maaf? Saya minta maaf ya, habis gosipin kamu, habis ngomongin sama Pak Haji Atam tentang kamu. Nggak pernah, saya nggak pernah dengar orang yang pernah ngomongin saya, orang yang minta maaf. Saya nggak pernah ketemu orang yang begitu.
Padahal syaratnya tobat harus itu diselesaikan juga. Maafin ya Pak Haji, saya tadi habis ngomongin sama si Anu ya. Kenapa? Karena takut yang diomongin, yang dimintai maaf marah. Akhirnya nggak mau minta maaf. Atau kepada orang yang dia telah mencaci maki, habis ngomel-ngomel, pernah nggak habis itu minta maaf? Enggak. Ngomelin orang sok kata-kata, ya belum tentu yang diomelin salah. Habis itu pergi aja dan minta maaf. Ya, nggak mau minta maaf, sebelum perasaan kalau minta maaf dia merasa jadi orang yang hina. Akhirnya nggak minta maaf. Itu kan dicatat. Nanti orang yang kita pernah berbuat salah kan kalau sekarang nggak nagih, nanti di akhirat kan dia bakal nagih. Ya. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam absara jama'atan yahfiruna qabran wa baka hatta balla athara bi dumu'i. Ya. Jadi sah bahwa Rasulullah SAW pernah memperlihatkan seorang atau beberapa jamaah, sekelompok jamaah yang dia menggali kubur. Setelah menggali kubur, dia nangis sehingga kuburan yang digali itu basah dengan tetesan air mata. Dia gali kubur, dia sendiri yang gali, tapi akhirnya dia nangis sampai apa? Sampai air matanya membasahi kuburan. Nah, ini ada hadis tentang ini. Wa qala ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ya. Maka Rasul bersabda, saudara-saudaraku, untuk seperti ini persiapkanlah kalian, siap-siaplah kalian. Jadi ini yang menangis siapa? Rasulullah. Pernah memperlihatkan kepada jamaah ketika menggali kubur, lalu kemudian Rasulullah menangis sampai tetesan air matanya Rasulullah itu membasahi tanah galian, tanah yang digunakan untuk kubur. Sekali-kali nanti kalau melayap, kalau ngantar jamaah ke Budi Dharma, habis itu nangisnya seperti Rasulullah itu sampai air matanya meleleh, air matanya membasahi kuburannya, dan dengan kalimat yang sangat menjadikan terenyuh. Apa kata Nabi? Saudara-saudaraku, untuk seperti ini siap-siaplah kalian. Untuk ini siap-siaplah kalian. Ta'ahhabul maut wa tahidul iddah. Artinya bersiap-siaplah untuk kematian dan jadikan kematian itu sebagai nasihat, ya. Sebagai persiapan. Artinya harus menghadapinya dengan persiapan yang cukup. Wa ma'alunat bitaubati idza lam ya'lam anna ma alaihi muqtaddim litaubati. Amma idza alima annahu ma alaihi dzalik wa hiya wajibatun fawran bil ijma'i. Jadi hukum taubat itu sunnah jika dia tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang mengharuskan dirinya untuk taubat. Artinya apa? Dia berbuat salah jelas, maksiatnya jelas dia melakukannya. Itu bukan sunnah, tapi wajib. Amma idza alima anna ma alaihi dzalik fa hiya wajibatun fawran. Kalau memang dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah mengharuskan dirinya untuk tobat, maka tobat hukumnya bukan sunnah, tapi apa? Wajib. Sunnah itu kalau nggak tahu yang dilakukan itu nggak tahu, tapi kalau dia tahu bahwa yang dilakukan mewajibkan dia untuk tobat, maka hukum tobatnya wajib. Ini harus seketika itu, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, orang hampir jelas-jelas dia sendiri mengakui salah dan itu diyakini memang sebuah kesalahan, wajib tobatnya dan seketika, nggak boleh ditunda-tunda.
Yang sunnah itu kalau dia tidak jelas, saya ini sepanjang hari tadi itu maksiat apa enggak, nggak jelas juga. Nah itu sunnah untuk taubat. Kalau dia tahu bahwa sepanjang harinya itu memang melakukan dosa yang mewajibkan untuk taubat, maka hukum taubatnya wajib. Wal mautu mufaraqatur ruhi lil badani. Definisi kematian. Apa dinamakan kematian? Kematian adalah pisahnya ruh dari badan. Pisahnya ruh dari badan. Waktu lepati haqiqatir ruh, dan diperselisihkan oleh para ulama tentang hakikatnya ruh. Ruh itu apa sih? Gitu ya. Faqala aktsaru ahli sunnati wal jamaah al-aula an numassikal maqala anha wa naqufa adil bahti fiha annam sakal maqala anha wa naqufa adil bahti fiha. Kalau menurut kebanyakan ahli sunnah wal jamaah, yang utama adalah hendaknya kita menahan diri dari ucapan yang membahas tentang ruh. Udah jangan dibahas tentang ruh. Ruh itu bagaimana sejatinya, ruh itu seperti apa, nggak usah dibahas, dan menahan diri dari pembahasan tentang ruh. Wa annama mimma sta'farallah bi ilmihi walam yutalli alaihi ahadan min khalqihi. Nah, jadi ini adalah ruh atau arwah ini adalah mimma istaghfarallahu bi ilmihi, sesuatu yang memang Allah itu merahasiakan dengan ilmunya, ya, dan tidak memperlihatkan kepada seorang pun daripada makhluknya. Makanya kalau ada orang kok melihat ruh, lihat arwah, ya, ada arwah kok gentayangan, dia melihat ada arwah gentayangan, ya. Itu belum pasti kalau itu ruh, arwah. Bisa jadi yang dia lihat adalah jin, ya, jin yang memang menggoda seseorang sehingga orang mempercayai itu arwahnya gentayangan, ya. Bisa jin, bisa setan, ya. Karena ruh itu urusan Allah. Wa ilaihi asyara itu rusul fi jubatihi bi qawlihi wa ruhuma ahbara'an hal mujtaba wa nuksikul maqala anha adaba. Ruh itu adalah sesuatu yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terpilih menghabarkannya. Wanumsikul maqala, maka sebaiknya kita menahan diri membicarakan tentang ruh adaban, karena mengapa melaksanakan adab atau tata krama. Jadi sebaiknya usah diperbincangkan tentang ruh, karena ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ma'an. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ta'ala futuhal arifin bi hikmatika wa syur'a alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.